Sering banget kan dengar nasihat, kalau mau sukses ya harus bangun jam 5 pagi. Kayaknya udah jadi mantra ya, tapi apa benar sesimpel itu? Hari ini nih kita bakal bedah tuntas mitos The 5 AM Club ini. Kita cari tahu apa sih rahasia sebenarnya di balik jam weker yang katanya sakti itu. Jadi, ya itu pertanyaannya. Apa benar bangun lebih pagi itu otomatis bikin kita lebih sukses? Nasihat ini ada di mana-mana kan? Tapi ayo deh kita lihat beneran apa kata faktanya. Dan jujur aja buktinya kayaknya kuat banget. Lihat aja deh Tim Cook, CEO-nya Apple, bangun jam 3.45. Gila kan? Terus ada mantan CEO Disney, mantan CEO Nike. Mereka semua udah mulai kerja pas kita mungkin lagi mimpi indah. Gampang banget kan buat kita mikir, aha, ini dia rahasianya. Pasti ini. Eits, tapi tunggu dulu. Ada satu fakta yang bikin semuanya jadi sedikit aneh nih. Kamu tahu nggak kalau ternyata Indonesia itu negara dengan rata-rata waktu bangun paling pagi se-Asia? Rata-rata kita bangun jam 6.55 pagi. Itu lebih pagi loh dari banyak negara lain. Nah, ini dia kan yang bikin bingung. Kalau emang bangun pagi itu kuncinya, kenapa negara kita bukan yang paling produktif? Jelas, ini artinya ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar angka di jam. Pasti ada rahasia lain. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, untuk ngerti jawabannya, kita harus masuk dulu ke dalam kepala kita. Karena ternyata pertarungan sebenarnya itu bukan sama tombol snooze di alarm, tapi pertarungan yang terjadi di dalam otak kita sendiri setiap pagi. Betul banget. Jadi, bayangin deh, begitu kamu buka mata tiap pagi, di dalam otakmu itu ada dua kubu yang langsung adu kuat. Tarik-tarikan. Dan siapa yang menang, itu yang bakal nentuin mood dan produktivitas kamu seharian penuh. Oke, jadi gini penjelasannya, biar gampang. Di dalam kepala kita itu ada dua pemain utama. Yang pertama, kita sebut aja otak kuno. Dia ini kayak satpam super protektif. Tugasnya cuma satu, bikin kita aman dan nyaman. Dia benci banget sama resiko dan hal-hal baru. Nah, lawannya adalah otak unggul. Ini nih si visioner, si juara, yang pengen kita terus belajar, tumbuh, dan ngejar mimpi. Nah, setiap pagi, dua otak ini tuh berantem. Nah, analogi ini pas banget. Coba bayangin, kalau kita bangun tidur terus langsung buka email, mikirin kerjaan, itu sama aja kayak nyalain mobil pas mesin masih dingin, terus langsung digaspol. Yang aktif duluan itu si otak kuno yang panikan. Padahal, otak unggul kita, otak juara kita, itu butuh pemanasan dulu biar performanya maksimal. Jadi, sekarang kita tahu kan, bukan jam 5 paginya yang ajaib. Rahasianya itu ada di apa yang kita lakukan di 1 jam pertama setelah bangun. Nah, ini yang disebut dengan victory hour atau jam kemenangan. Dengan formula andalannya 20, 20, 20. Formulanya simple banget, tapi efeknya luar biasa. Kamu bagi 1 jam pertamamu jadi 3 blok. 20 menit untuk gerak, 20 menit untuk refleksi, dan 20 menit untuk tumbuh. Yuk kita bedah satu-satu. Oke, yang pertama, gerak. Selama 20 menit lakuin olahraga apa aja yang bisa bikin kamu keringetan. Kenapa harus keringetan? Soalnya secara sains nih ya, itu bakal ngebilas hormon stres, si kortisol yang numpuk pas kita tidur. Plus otak kita bakal produksi protein namanya BDNF. Anggap aja ini kayak pupuk buat otak, bikin kita mikir lebih cepat dan jernih. Ini cara paling ampuh buat membangunkan si otak unggul. Badan udah seger, sekarang giliran pikiran. 20 menit berikutnya waktunya untuk hening. Kamu bisa nulis jurnal, meditasi, atau bahkan cuma duduk diam mikirin hal-hal yang kamu syukuri. Intinya apa? Biar kita dapat clarity, dapat kejernihan, sebelum serbuan notifikasi dan kerjaan datang mengganggu. Dan blok terakhir, tumbuh. Nah, ini waktunya ngasih makanan bergizi buat otak kita yang udah panas dan siap belajar. Bisa baca buku, dengerin podcast, atau ya nonton bahasan kayak gini juga termasuk. Cuma 20 menit tiap hari buat jadi lebih pintar. Tapi percayalah, efek jangka panjangnya itu luar biasa. Oke, formulanya kedengeran keren kan? Masuk akal banget. Tapi kita semua tahu bagian paling susahnya itu bukan tahu caranya, tapi gimana caranya konsisten ngelakuinnya sampai jadi kebiasaan. Nah, gimana sih prosesnya? Menurut riset, angka ajaibnya adalah ini, 66 hari. Rata-rata kita butuh waktu sekitar 66 hari untuk terus-menerus mengulang sesuatu, sampai akhirnya otak kita menginstal kebiasaan baru itu dan jadi otomatis. Nggak perlu mikir lagi. Dan perjalanan 66 hari ini nggak datar-datar aja. Ada 3 fase yang harus kita lewati. Fase pertama kita sebut aja penghancuran kebiasaan lama.
Fase kedua, instalasi kebiasaan baru. Dan yang terakhir, integrasi, di mana kebiasaan itu udah nyatu sama diri kita. Nah, coba lihat tabel ini baik-baik. Ini kayak peta perjalanannya. Fase pertama, penghancuran, bakal terasa susah banget. Wajar, karena kebiasaan lama kita pasti ngelawan. Terus, fase kedua instalasi, ini nih fase paling kritis. Rasanya berantakan, bikin frustrasi, dan disinilah kebanyakan orang nyerah. Tapi, kalau kamu bisa lewatin fase ini, kamu bakal sampai di fase integrasi, di mana semuanya jadi otomatis dan terasa ringan. Jadi kuncinya satu, bertahanlah di fase tengah yang berat itu. Jadi setelah kita bedah semua ini, apa sih intinya? Apa rahasia yang sebenarnya? Ini dia rahasia terbesarnya. Keajaibannya itu bukan di angka 5-nya. Sama sekali bukan. Keajaibannya ada pada 1 jam yang sakral, yang bebas gangguan, di mana kamu bisa fokus penuh untuk membangun versi dirimu yang lebih baik. Mau itu jam 5 pagi, jam 10 malam, atau kapanpun kamu bisa nemuin waktu itu, itulah jam kemenangan kamu. Seperti yang dibilang sama penulis bukunya, Robin Sharma, kuasai pagimu, tingkatkan hidupmu. Intinya, dengan kamu secara sadar merancang 1 jam pertamamu, kamu itu sebenarnya lagi merancang sisa harimu. Dan kalau itu terus dilakukan, kamu sedang merancang sisa hidupmu. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Coba lupakan dulu soal jam 5 pagi. Anggap aja kamu punya 1 jam emas setiap hari. Waktu yang benar-benar cuma buat kamu untuk bergerak, berefleksi, dan bertumbuh. Pertanyaannya adalah, apa yang bakal kamu lakuin dengan jam kemenanganmu sendiri? Coba deh pikirin. Terima kasih sudah menyimak.